wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan membahas mengenai indikator parabolic charge, kemudian indikator volume sama indikator akumulasi distribusi. Ya. Ini sangat pengetahuan ini sangat penting buat investor yang melakukan swing trade ya. Swing trade itu maksudnya dia beli saham dengan memanfaatkan ayunan harga, swing trade ya. Jadi sangat cocok untuk yang tidak mempunyai waktu untuk memantau harga saham, tapi dia ingin investasi di pasar modal. Ini sangat cocok ini ya. Ya, step-step ini adalah salah satu cara untuk menggunakan parabolic charge, kemudian akumulasi distribusi dan volume ya, untuk mendapatkan gain dari saham yang kita inginkan. Step pertama adalah kita cari saham yang chart ya, atau garis akumulasi distribusinya itu datar, kemudian naik sedikit dan datar lagi ya. Jadi ini ditunjukkan oleh garis di awal akumulasi distribusi pada chart ini ya kan. Dia naik sebentar, sekitar berapa hari ini, mungkin sekitar semingguan, dia datar naik kemudian turun lagi, tapi dia tidak menembus garis distribusinya, garis distribusi paling rendah. Dia terus naik pelan-pelan tapi punya ripple ya. Jadi misalkan kita pantau saham ini pada fase ketika ada akumulasi distribusi naik ya, kita pantau, kita lihat dia naik ya, tapi jangan masuk dulu, perhatikan dulu indikator volume sama parabolic charge. Saya jelaskan dulu yang mengenai volume. Volume ini adalah indikasi bahwa jumlah saham yang dibeli pada hari itu. Kalau misalkan dia hijau itu lebih banyak dibanding dijual. Pada saat merah dia lebih banyak dijual dibanding dibeli. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah ada spike, ada lompatan, ada nilai yang besar muncul pada saat itu. Ya, artinya volumenya benar-benar di atas harga rata-rata harian. Ya. Misalkan di contoh timah ya, pada saat harga di sekitar 800-an ada spike awal. Ya. Kemudian harga lagi di harga sekitar 948 ada spike lagi. Kemudian di sekitar 1084 ya. Kemudian ada lagi di 1625. Kemudian ada lagi di berapa ini? 1761 ya. Kemudian indikator selanjutnya adalah parabolic charge ya, stop and reversal. Jadi kita harus menggabungkan tiga indikator ini, volume, akumulasi distribusi, dan parabolic charge. Parabolic charge ini ditandai dengan titik-titik yang muncul di sekitar chart
Ya, ada cat merah, ada bukan cat ya, warna merah, ada warna hijau ya di sekitar cat ya. Jadi kalau warna merah dia menunjukkan bahwa lebih banyak pembalikan arah turun ya. Kalau yang hijau itu menunjukkan pembalikan arah dia lebih banyak naik, pembelian naik ya, artinya jumlah pembeli lebih besar dibanding penjual. Kalau merah sebaliknya, jumlah penjual lebih banyak dibanding pembeli ya. Oke, setelah kita tahu indikator ini, kita mulai dari step pertama ya. Step pertama adalah kita cari saham yang akumulasi distribusinya itu catnya, garisnya itu agak datar ya, rata ya. Kemudian ketika muncul peak di akumulasi distribusi, cek harga volumenya naik apa enggak ya. Kemudian kalau volumenya naik, cek parabolic charge-nya hijau atau merah. Nah, ketika dia misalkan hijau terus volume naik signifikan, hijau tinggi ya di atas harga rata harian, kita tunggu beberapa saat, atau kalau Anda punya duit boleh masuk tapi sedikit aja. Besok misalkan atau hari ini misalkan naik dia, ya kita besok beli aja sedikit aja. Kemudian kita tunggu lagi besoknya. Kalau dia turun, beli lagi. Ya, dengan syarat indikator parabolic charge tidak ada yang berubah. Ya, artinya dia masih tetap hijau. Kalau merah, perhatikan volume. Kalau volumenya banyak, bisa stop loss. Tapi kalau volumenya sedikit, nggak masalah, kita nambah lagi ya. Karena kunci dari volume sama parabolic charge ini adalah indikator penjualan dan pembelian. Ada pembalikan arah apa enggak ya. Kalau seperti yang saya jelaskan, parabolic charge ini adalah menunjukkan kapan dia terjadi pembalikan arah antara naik dan turun, atau dari turun ke naik ya. Kemudian setelah kita beli ya sesuai dengan lot yang kita inginkan ya, kita tunggu saja, pantau terus titik parabolic charge yang muncul ya. Sepanjang dia hijau atau naik, tidak masalah. Tapi ketika dia merah, perhatikan volumenya naik apa turun. Kalau dia volumenya rata di bawah merah, itu dia nggak masalah, masih ada kemungkinan dia naik. Kemudian tunggu muncul peak yang tinggi hijau ya, tinggi hijau, terus parabolic charge-nya itu merah ya. Pada saat itulah Anda akan lakukan penjualan. Kenapa begitu? Ada kemungkinan bandar ketika dia muncul peak pertama hijau, artinya volume pertama hijau, kemudian ketika muncul peak kedua hijau dengan volume tinggi, dia kemungkinan ada penjualan
di harga atas. Ya, kalau bagi yang sabar bisa menunggu keadaan apakah dia akan koreksi atau enggak. Tapi kalau bagi yang mungkin short term 2-3 mingguan, ketika hal itu terjadi, untuk taking profit juga boleh juga dilakukan. Ya. Karena biasanya ada fase-fase bandar membeli kemudian distribusi di harga atas. Ya. Tapi sepanjang misalkan kita lihat dari chart timnya ini, sepanjang titik-titik parabolic charge-nya hijau, itu aman dia. Ya. Kemudian perhatikan bagaimana bandar mendistribusikan barang pada saat fase harga dari 2.300 ke 1.600 yang sekarang nih. Dia naik turun ya. Naik turun, ada gelombang naik turun. Nah, kalau kita perhatikan di harga 2303 dia kan ada spike ke atas catnya itu, ya, gelombang ke atas, itu artinya bandar melakukan penjualan di harga atas. Ya, kalau misalkan kita beli di bawah, nggak masalah sebenarnya, kita tahan karena pada saat ini kan parabolic charge-nya masih hijau. Ya. Tapi ketika kita lihat 4 hari kemudian, 1, 2, 3, 4 hari kemudian dia merah. Dia merah. Ini menunjukkan bandar melakukan penjualan di harga atas dengan volume yang lumayan, ya. Dengan volume yang lumayan. Tapi ini menunjukkan bahwa bandar sudah mulai melakukan distribusi. Tapi belum semua, mungkin karena dia barangnya kan masih ada banyak yang nggak bisa langsung sekali jual di atas. Nanti kalau langsung dia jual di atas, turun harga akan merugikan dia, ada kos tambahan untuk menaikkan lagi harganya. Makanya dia pelan-pelan jual barangnya. Nah, pada saat fase inilah kita harus menjual seluruh barang yang kita punya atau saham yang kita punya. Jangan tunggu lama-lama, karena resikonya besar, dia akan keseret ke bawah. Ya. Oke, demikian penjelasan mengenai parabolic charge, akumulasi, distribusi, dan volume analisis. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen, ya. Kalau ada masukan yang positif silakan ditulis di komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.